slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ducati pertimbangkan promosi Marc Marquez ke tim pabrikan. Tim satelit Gresini Racing secara mengejutkan mendapatkan tanda tangan Marc Marquez untuk mengarungi Grand Prix MotoGP 2024. Hal tersebut dinilai akan membuat dominasi Ducati semakin sulit tergoyahkan. Marc Marquez sendiri telah melakukan debutnya di tes MotoGP Valencia dengan menggunakan motor balap Desmosedici GP23. Hasilnya pun terbilang cukup positif, di mana ia mampu menempati posisi keempat. Bos Ducati Paolo Ciabatti mengatakan bahwa pihaknya bisa saja mempromosikan Marc Marquez ke tim pabrikan pada MotoGP 2025. Namun mantan pembalap Repsol Honda tersebut wajib memperlihatkan penampilan maksimal sepanjang musim depan. Karena kami belum menentukan pembalap untuk musim 2025, saya katakan Marc akan menjadi salah satu kandidat tim pabrikan, kata Ciabatti seperti dikutip Tempo dari Motosan hari ini, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Sementara itu CEO Ducati Claudio Domenicali memberikan tanggapannya soal kedatangan Marc Marquez pada MotoGP 2024. Dirinya menyambut positif kepindahan sang pembalap dari tim pabrikan Honda ke tim satelit Gresini Racing. Marc akan membuat kami lebih berkembang. 7 juara kami yang lain sudah mulai mempelajari cara mengemudinya. Itu akan menjadi penyemangat, sebuah contoh, kata dia masih dikutip dari Motosan. Selain Marc Marquez, tim pabrikan Ducati Lenovo Team juga dikaitkan dengan Jorge Martin, Prima Pramac Racing, mengingat pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut mampu memberikan perlawanan dalam perebutan gelar MotoGP 2023. Jorge Martin mampu berjuang sampai akhir dalam persaingannya dengan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Sayangnya, dia harus kalah dalam perebutan tersebut setelah terjatuh di MotoGP Valencia 2023. Ketika kami memilih Jorge, itu karena kami yakin akan kemampuannya dan kami pikir dia bisa menjadi juara dunia. Terkadang saya sedih mendengar pendapat dari orang-orang yang mengatakan bahwa Ducati tidak ingin Martin menang, ujar Ciabatti. Motor Yamaha MotoGP lebih baik, sangat beda dengan Suzuki. Rins pindah ke LCR Honda pada 2023 setelah berpisah dengan Suzuki, yang dibelanya sejak debutnya di MotoGP 2017. Meskipun memenangi satu-satunya Grand Prix untuk Honda pada 2023 di Austin, Rins merasa tidak dihargai oleh tim asal Jepang tersebut. Ia pun memutuskan kontrak yang mestinya berlaku 2 tahun dan menyambut pinangan Yamaha. Setelah menjalani operasi kedua pada kakinya yang patah usai insiden MotoGP Italia, Rins kembali beraksi di GP Valencia akhir pekan lalu dan dilanjutkan tes pasca musim, Selasa, tanggal 28 November tahun 2023, dengan Yamaha. Rins menyelesaikan 54 lap dengan M1 dan berada di urutan ke-19, terpaut 1,3 detik dari posisi terdepan, Maverick Vinales. Transisinya ke Yamaha selalu dianggap sebagai mudah karena M1 dan Suzuki GSX-RR yang ia kendarai sebelumnya menggunakan mesin 4 silinder segaris. Karena itu, memiliki karakteristik pengendalian yang serupa. Ini adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki, kata Rins. Saya bisa masuk ke tikungan dengan lebih banyak rem depan. Ini bagus karena kami bisa menambah sedikit waktu putaran. Menjelaskan bagaimana tes pertamanya dengan Yamaha, ia menambahkan, sangat bagus. Saya merasa cukup nyaman dengan motornya. Kami membagi hari itu dengan 2 cara. Di pagi hari, mereka memberi saya setup Fabio Quartararo dari balapan dan itu hanya putaran. Putaran di atas motor untuk menemukan posisi dengan setang, pijakan kaki, dan semuanya. Kemudian pada sore hari, kami banyak fokus untuk melakukan putaran, menguji fairing baru. Yamaha membawa 2 fairing, dan sejauh yang saya tahu, salah satunya bekerja lebih baik daripada yang standar. Jadi, ya, saya cukup senang dengan tes ini secara keseluruhan. Rins mengatakan bahwa M1 cukup mulus, lebih dari yang diharapkan. Sementara, ia percaya bahwa perbedaan terbesar saat ini antara motor segaris 4 dan V4 terletak pada aerodinamika motor. Ya, maksud saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau mesin inline 4, saya pikir ini bukan perbedaan terbesar pada motor, katanya.
Saat ini, perbedaan terbesar adalah sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik, karena dengan pengalaman saya dengan motor lain, atau misalnya dengan Yamaha, dalam tes pagi ini saya berkendara dengan fairing standar dan dengan kondisi angin, saya mengalami banyak wheelie. Kami beralih ke fairing yang lain, saya merasa lebih sedikit wheelie dan lebih banyak berbelok. Jadi, saya rasa perbedaannya terletak pada gearnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bela Repsol Honda, Luca Marini ingin buktikan setara dengan Francesco Bagnaia dan lebih unggul dari Marc Marquez. Luca Marini beralasan pindah ke Repsol Honda karena ingin membuktikan diri setara dengan Francesco Bagnaia. Apalagi, dia kini berada di tim pabrikan, sama seperti sang rekan satu akademi di Ducati Lenovo. Di saat semua pembalap ingin pindah ke Ducati, Marini justru berbuat sebaliknya. Dia meninggalkan motor terkuat di MotoGP demi bisa bergabung dengan tim pabrikan Honda, yang sedang menjalani masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Namun, rider asal Italia itu menunjukkan tanda-tanda positif dalam penampilan pertamanya dengan Repsol Honda di tes pasca musim Valencia pada awal pekan lalu. Dia berada di posisi 10 dengan selisih 0,703 detik dari catatan waktu tercepat yang dibuat rider Aprilia Racing, Maverick Vinales. Marini percaya dirinya adalah pembalap yang kuat, oleh karena itu, adik Valentino Rossi tersebut ingin membuktikan diri bisa sehebat Pecco Bagnaia. Pasalnya, di tim independen Ducati, Muni VR46 Racing Team, dia tak mendapatkan dukungan maksimal dari pihak pabrikan. Hal itu terjadi karena Marini kalah dari segi hasil oleh Bagnaia dan Jorge Martin. Saya merasa seperti pembalap yang kuat, saya ingin setara dengan Pecco dan Martin untuk membuktikan kemampuan saya di lintasan. Tapi semuanya terkait dengan hasil. Semakin tinggi Anda di klasifikasi, semakin banyak Ducati membantu Anda, kata Marini. Tahun ini, karena nasib buruk dan juga kesalahan saya belum finish di tempat yang saya inginkan. Finish di 5 besar pasti menjadi hasil yang penting, tambah pria berusia 26 tahun itu. Sebagai informasi, Marini finish di posisi 8 dalam klasemen akhir MotoGP 2023 dengan torehan 201 poin yang merupakan pencapaian terbaiknya di kelas utama sejak promosi pada 2021. Sepanjang musim ini, dia mengemas 2 pole position, 2 podium balapan utama dan 4 podium sprint. Di MotoGP 2024, Marini akan mendampingi Joan Mir di tim Repsol Honda. Patut dinanti seperti apa kiprah pembalap bernomor motor 10 itu. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Luca Marini sebut pergi ke tim pabrikan Honda adalah sebuah impian. Pembalap resmi Honda yang baru, Luca Marini, memberikan wawancara kepada La Gazzetta dello Sport. Ia menceritakan apa yang diharapkan dari petualangan barunya dengan tim MotoGP asal Jepang tersebut. Kemungkinan menjadi pebalap resmi Honda di MotoGP tampaknya merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Setelah pengumuman tersebut, pria Italia itu menerbitkan foto-foto di media sosial di mana dia muncul sebagai seorang anak kecil mengendarai motor mini dengan kostum Repsol Honda, seolah menyiratkan bahwa itu adalah sesuatu yang tertulis dalam takdirnya. Menariknya, langkah tersebut dilakukan pada saat-saat tersulit pabrikan Jepang di kelas utama, jika saudaranya, Valentino Rossi, melarikan diri dari HRC 2 dekade lalu karena tidak merasa dihargai sepenuhnya setelah memenangi 3 kejuaraan dunia bersama mereka. Kini Marc Marquez melakukannya untuk keluar dari RC213V yang tidak kompetitif, yang membuat menderita dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pada titik ini, Honda membutuhkan seorang pilot analitis, yang akan memberikan arahan jelas untuk mencoba mendapatkan kembali daya saing, serta kecepatan. Di paddock, banyak yang melihat Marini sebagai kandidat yang ideal. Saya senang karena banyak orang mengatakan hal itu kepada saya, katanya kepada La Gazzetta dello Sport. Saat ini, RC213V bukanlah motor terbaik, tapi saya ingin bekerja dengan tim dan Honda untuk mengembalikannya ke puncak, di tempat yang seharusnya.
Bahwa orang Jepang telah menunjukkan bahwa mereka menginginkannya di tim Repsol ditunjukkan dengan durasi kontrak 2 tahun. Kepastian ini telah menjadi salah satu faktor yang membuat tanda pagar 10 menerima tantangan. Honda menjunjung tinggi saya, 2 tahun kontrak adalah buktinya. Apalagi saat ini berganti merek itu rumit, Anda harus ingat bahwa banyak balapan yang hilang, tambah Marini, yang memulai debutnya dengan skuad barunya dengan catatan waktu terbaik ke-10 dalam tes pasca musim MotoGP di Valencia. Pada satu titik, ada juga Ducati versi baru yang tersedia untuk Prima Pramac Racing, tetapi itu tidak pernah menjadi pilihan yang jelas bagi Luca. Berada di tim satelit, prioritas saya selalu muni VR46. Namun, kami mencoba untuk memiliki motor pabrikan Ducati. Saya merasa seperti pembalap yang kuat, saya ingin berada di level Pecco Bagnaia dan Jorge Martin untuk membuktikan kemampuan saya di lintasan, tuturnya. Pada akhir 2003, Rossi meninggalkan motor terkuat di grid untuk bertaruh pada itik buruk rupa. Pembalap 26 tahun tersebut menegaskan kalau itu adalah situasi yang sangat berbeda. Kala itu, pembalap tanda pagar 46 adalah bintang MotoGP yang dirayu banyak orang, sedangkan Marini masih harus membuktikan banyak hal. Jelas, dia juga meminta nasihat dari juara dunia 9 kali itu. Meskipun itu adalah pembicaraan khusus, bagaimanapun, Valentino bukan hanya saudaranya, tetapi juga sosok yang sangat penting dalam manajemen karirnya dan tim tempat dia membalap hingga minggu lalu. Itu menarik, kami berbicara banyak tentang dia. Dia adalah orang pertama yang saya hubungi. Sulit untuk berbicara dengannya. Perannya sebagai manajemen dan pemimpin tim. Saya bingung antara menyadari kesempatan yang bagus dan mengetahui bahwa akan sangat disayangkan jika kehilangannya, ucapnya. Meskipun telah meraih 2 posisi terdepan dan 6 podium pada 2023 antara balapan panjang dan sprint, menurut banyak orang, Marini terus hidup di bawah bayang-bayang saudaranya, karena ia adalah bagian dari tim keluarga. Namun, dalam petualangan baru ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bisa berdiri sendiri. Ini adalah langkah terakhir yang dibutuhkan. Ini adalah proyek saya. Pergi ke tim resmi adalah impian dan tujuan saya. Bagi saya, ini adalah sesuatu yang sangat normal. Menjadi saudara Valentino Rossi tidak mengubah apapun bagi saya, ia melanjutkan. Sebelum penandatanganan kontrak dengan Ducati dari Gresini Racing, Marquez menjelaskan bahwa Honda akan dapat menginvestasikan uang yang akan dihemat dari gajinya untuk pengembangan motor. Saya harap begitu. Honda membutuhkan arahan untuk diikuti dan saya berharap bisa menjadi orang yang memberikannya kepada mereka, Marini menyimpulkan. Fabio Di Giannantonio tumbal Marquez yang begitu diterima di timnya Valentino Rossi. Tumbal kedatangan Marc Marquez di Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio mengaku sangat diterima oleh timnya Valentino Rossi, VR46 Racing Team. Di tim tersebut, dia diperlakukan bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga keluarga. Hal ini membuatnya merasa sangat optimistis. Dengan potensi dari sepeda motor serta kehangatan timnya, Di Giannantonio yakin bisa tampil gacor. Pembalap yang akrab disapa Di Gia tersebut sudah menjalani debutnya bersama VR46 Racing Team pada tes Valencia kemarin. Catatan waktu terbaiknya berada di angka 1 menit, 29,662 detik. Torehan tersebut membuatnya nyaman bercokol di peringkat ke-7. Di Gia kalah 0,409 saja dari Maverick Vinales yang mengakhiri sesi sebagai pembalap tercepat. Tim menerima saya dengan sangat baik, ungkapnya, dilansir dari motosan.es. Saya merasa seperti di rumah, saya punya firasat yang bagus dan semua orang begitu membantu saya. Sepeda motornya fantastis, saya pikir kami punya potensi, sambung Di Giannantonio. Pada musim 2024, pembalap asal Italia tersebut bakal bahu-membahu dengan Marco Bezzecchi. Di Gia yakin betul dirinya dan sang murid Rossi bakal menjadi duet yang sempurna. Saya masih di masa perkembangan, terang Di Giannantonio. Sekarang adalah saatnya saya memetik hasil yang bagus. Saya berada di tempat yang tepat untuk melakukannya. Saya pikir kami bisa saling mendukung satu sama lain. Saya kira kami bisa bekerja sama dengan baik dan menjadi tim terbaik. Tutupnya, Di Giannantonio terlempar dari kursi panas Gresini Racing setelah kedatangan Marquez. The Baby Alien langsung menunjukkan performa menjanjikan pada tes kemarin. Melihat hal itu,
Sang tumbal membuat komentar yang menarik, dia melakukan kerja yang luar biasa. Tetapi, itu tak membuat saya kaget sebab dia adalah juara dunia 8 kali, tutur Di Gia. and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.